Saudara, topik yang akan kita bahas dalam bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini adalah tentang janji program dalam kampanye calon presiden. Profesor Saiful, kita sudah menyaksikan ya beberapa debat calon presiden maupun calon wakil presiden sekarang ini. Dan di dalam debat ini muncul program-program yang disampaikan oleh mereka ya, para calon presiden maupun calon wakil presiden. Ada banyak janji program di sana yang disebutkan, ada kampanye soal program itu, dan itu baik saja tentu saja dengan publik. Saya membaca misalnya tulisan Profesor Saiful yang mengatakan bahwa salah satu alasan orang memilih itu selain rekam jejak adalah juga programnya, platform kebijakan. Nah, di publik kita sebetulnya sekarang ini seberapa penting janji-janji atau program-program yang disampaikan oleh para capres dan cawapres ini? Kan mereka sudah menyampaikan itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, itu pertanyaan pertama tadi tentang substansi dari program-program itu, apakah itu penting? Misalnya ada macam-macam, itu ada soal susu, makan siang gratis, ada macam-macam. Apakah itu penting secara esensial dari program itu? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seberapa aware publik tentang program ini terkait dengan capres tertentu? Apakah mereka paham? Apakah publik mengetahui tentang itu? Silakan Profesor Saiful. Oke, Bung Saidiman, bahwa kalau kita ngikutin media ya, apakah itu televisi ataupun media sosial, seolah-olah debat dan janji-janji itu sangat penting. Ya kan? Jadi semua banyak yang mengikuti itu dan berasumsi bahwa keunggulan di dalam debat, keunggulan dalam meyakinkan pemilih lewat debat tersebut itu merupakan unsur yang sangat penting untuk mempengaruhi pemilih. Kira-kira kayak begitu asumsinya, Bung Saidiman ya. Nah, ada banyak tentu saja janji-janji program-program yang mau ditawarkan oleh calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, tapi ada beberapa, kita ingin melihat seberapa penting isu-isu atau janji-janji yang disampaikan oleh para calon tersebut kepada masyarakat, baik lewat debat maupun bukan, misalnya lewat iklan, misalnya di media konvensional maupun media sosial gitu ya. Beberapa di antaranya adalah yang sederhana dan mengemuka, sering mengemuka. Kita ingin cek, ini hanya beberapa saja Bung Saidiman, tidak semua. Di antaranya adalah ada janji dari satu pasangan yang mengatakan satu keluarga miskin, satu sarjana. Di dalam masyarakat, janji ini dibanding dengan janji yang lain. Kita tunjukkan misalnya bandingkan dengan tunjangan ibu hamil. Itu juga ada pasangan yang menjanjikan tunjangan khusus untuk ibu hamil. Berikutnya ada janji makan siang, susu gratis untuk anak sekolah. Ada pasangan yang menjanjikan itu. Lepas dari pasangan mana yang menjanjikan ini, kita tanya kepada masyarakat. Kalau ada 3 program ini yang ditawarkan, yang menjadi prioritas yang akan jadi dipilih oleh mereka yang dekat dengan aspirasi mereka, itu yang mana? Kira-kira gitu Bung Saidiman. Ini publik tidak tahu siapa yang mengusulkan ini? Tidak tahu siapa yang mengusulkan. Ini kita lemparkan saja nih, ada 3 program. Anda pilih program mana yang paling Anda inginkan dari 3 ini. Prioritas pertama gitu ya, pilihan pertama. Anda bisa milih lebih dari 1, tapi pertama-tama yang Anda inginkan dan tekankan program yang mana di antara 3 ini. Yang mengatakan satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu dipilih oleh 48% pemilih kita secara nasional, Bung Saidiman. Kemudian yang kedua, tunjangan ibu hamil. 32%. Berikutnya makan siang gratis hanya 20%. Jadi ada perbedaan cukup signifikan. Antara satu keluarga miskin, satu sarjana dengan misalnya makan siang susu gratis untuk anak sekolah. Itu hanya 20%. Lebih dari separuhnya itu lebih menginginkan satu keluarga miskin, satu sarjana. Gitu ya. Jadi
itu lebih menarik, lebih diinginkan oleh pemilih. Jadi per program sendiri kalau 3 ini yang diadu, kira-kira Bung Saidiman, yang unggul itu di mata pemilih adalah 1 keluarga miskin dan 1 sarjana. Lepas dari siapa yang menawarkan ini, Bung Saidiman ya. Nah pertanyaannya sekarang, tahu nggak mereka? Karena kita ingin melihat dampak elektoralnya. Tahu nggak mereka siapa yang menawarkan ini? Kira-kira begitu. Dan berapa banyak yang tahu? Ini pertama, tunjangan ibu hamil itu kan ditawarkan adalah program Amin, ya kan? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang tahu bahwa tunjangan ibu hamil itu dari pasangan ini, pasangan Amin, itu hanya 16%, Bung Saidiman. Sedikit sekali, hanya 2 kurang lebih dari 10 orang Indonesia yang punya hak pilih. 84%-nya tidak tahu. Nah, dari 16% ini, 63% yakin bahwa itu bisa dilaksanakan. Jadi kurang lebih separuh lebih, jadi mungkin hanya sekitar 1 gitu ya. 1 dari 10 orang yakin bahwa pasangan Amin ini akan bisa melaksanakan atau merealisasikan program ini. Jadi kalaupun tadi nomor 2 posisinya orang tertarik dengan program tunjangan ibu hamil, tapi orang yang tahu sedikit sekali ya. Hanya sedikit bahwa ini ditawarkan oleh pasangan Amin, hanya 16%. Ya itu tantangannya ya. Jadi bahwa ini programnya menarik, tapi yang tahu hanya 16%. Jadi tidak akan banyak punya efek. Oleh karena itu ini perlu kampanye untuk 16%. Mungkin debat saja tidak cukup. Mungkin perlu iklan yang lebih masif untuk ini. Kemudian program Prabowo Gibran, ya, makan siang gratis untuk anak sekolah. Yang tahu 25 lebih baik gitu ya. Kurang lebih 2 atau 3 orang dari 10 orang Indonesia tahu program pasangan Prabowo Gibran ini menawarkan makan siang gratis. Dan 73% yakin bisa melaksanakannya, merealisasikannya program yang dijanjikan tersebut. Ini pun masih baru 25%. Jadi walaupun lebih banyak daripada yang pertama tadi, yang hanya 16%, ini juga masih sangat sedikit. Gitu ya. Hanya 25%, Bung Saidiman. Ya. Oleh karena itu, agak susah kita berharap janji-janji ini bisa mendongkrak suara. Wong masyarakatnya sendiri yang mengidentikan program itu dengan pasangan sedikit sekali. Hanya 25%. Gitu ya. Jadi itu tantangannya. Oleh karena itu, saya terus terang saja, jauh hari sebelum debat itu ditanya oleh media gitu, dan saya mau menjawabnya. Biasanya saya males gitu ya. Saya bilang debat itu nggak ada gunanya. Jadi mau ada debat maupun tidak ada debat, itu pengaruhnya terhadap elektabilitas pasangan itu tidak signifikan. Karena lebih pada asosiasi program dengan si calon itu yang orang tidak tahu. Tidak tahu. Walaupun dia merasakan bahwa misalnya makan siang itu penting, tapi dia tidak tahu siapa pasangan yang punya program makan siang gratis. Itu soal yang lain lagi yang masyarakat harus tahu. Untuk kasus ini 25%, apalagi yang pertama tadi. Apalagi ini juga dianggap penting cuma 20% tadi dari. Iya, betul. Iya kan? Karena itu, apalagi kalau kita kembali tadi kan, ini hanya 20%. Jadi tidak terlalu penting sebenarnya ya. Walaupun dia tahu dan bisa merealisasikan, ya yakin gitu loh. Tapi bagi masyarakat makan siang itu, makan siang gratis itu tidak terlalu penting gitu loh. Karena itu kalau saya Prabowo, saya udah coret itu program makan siang gratis itu. Karena apa? Karena hanya 20%. Orang yang menganggap, padahal dia membutuhkan 50% plus untuk menang, iya kan? Jadi pengharapan pada program ini nggak ada gitu loh. Kalau soal keluarga miskin 1 sarjana itu Profesor Saiful itu kan lumayan banyak, 48% yang menganggap penting. Ini menarik gitu ya. Jadi 48% orang yang tertarik. Orang yang menganggap wah ini aspirasi saya, kira-kira begitu. Itu jauh lebih banyak 48%. Cuma masalahnya ini punya siapa program ini? Nggak ngambang begini saja gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia yang tahu hanya 17% bahwa program itu adalah program Ganjar Mahfud. 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Jadi, dan yakin 62%. Jadi hanya sekitar berapa ya? Dari 17 jadi sekitar 10, hanya 1
1 dari 10 orang gitu ya yang bisa dipengaruhi atau berasosiasi program ini dengan Mahfud gitu ya, dengan Mahfud dan Ganjar dan Mahfud. Oleh karena itu, kalaupun bagus, tapi masyarakat tidak tahu bahwa program ini adalah program Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, apa yang bisa Anda harapkan dari janji-janji itu? Karena orang tidak tahu. Kalau keadaan orang tidak tahu, gitu kan? Bahwa kemudian satu keluarga miskin, satu sarjana itu penting dan menarik, iya. Tapi emang siapa yang menawarkan ini? Masyarakat tidak tahu. Gitu. Nah, oleh karena itu, efek elektoralnya tidak bisa diharapkan dari sini. Sekarang. Kecuali kalau sosialisasinya masif, Profesor. Sosialisasinya masif, tapi semasif-masif 17 menjadi 50, pekerjaan yang berat itu, Bung Saidiman, waktunya udah nggak ada juga gitu ya. Oleh karena itu, dari awal saya katakan tadi sama Anda bahwa debat itu ya hanya menarik bagi orang-orang tertentu, dan mungkin yang udah fanatik memilih calon atau pasangan tertentu. Bukan kan dia milih bukan karena terpengaruh oleh debat, dia nonton itu karena dia udah milih orang itu gitu loh. Ingin melihat pasangannya itu kira-kira kece apa enggak udah dalam debat itu aja gitu ya. Oleh karena itu tidak punya nilai elektoral apa-apa debat itu menurut saya. Dan banyak orang di luar di sana akan tidak setuju dengan saya, biarin aja gitu. Ya itu Bung Saidiman ya. Nah kemudian berikutnya kita punya agenda yang lain lagi. Ini ada 3 isu. Yang tadi 3 isu ya, makan siang gratis, 1 keluarga miskin 1 sarjana, 1 lagi adalah program untuk tunjangan ibu hamil. Tunjangan ibu hamil ya. Nah sekarang ada 3 program lagi kita adu gitu ya, KDRT, gitu ya. Ya, jadi perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, itu 1. Nah, yang concern dengan itu besar, Bung Saidiman, hampir 50%. Ya. Jadi ini layak jual gitu. Jadi pasangan calon presiden mengkampanyekan isu KDRT ini bisa menarik pemilih dan jumlahnya besar. Seperti tadi 1 keluarga miskin, 1 sarjana itu ide menarik. Sama dengan ini KDRT juga ide yang sangat menarik. Dan isunya yang menarik itu. Isu KDRT itu bukan hanya isu perempuan. Laki-laki juga tinggi. Laki-laki juga kurang lebih sama. Laki-laki juga punya kepedulian terhadap KDRT, kira-kira gitu. Walaupun yang melakukan KDRT laki-laki gitu loh. Iya kan? Itu kan isunya begitu. Ini menarik ini Profesor Saiful. Beberapa hari yang lalu ada deklarasi gitu ya dari sejumlah aktivis yang meminta calon presiden itu memberi perhatian pada isu perempuan. Betul. Ternyata sebenarnya ini dibutuhkan sangat oleh publik. Itu ya. Isu perempuan banyak, tentu aja sangat luas ya. Tapi salah satunya yang mungkin mudah dipahami oleh masyarakat dan konkret dirasakan adanya dalam masyarakat adalah kasus KDRT. Harusnya kalau calon-calon itu punya riset kayak kita, kayak gini, dia lihat, oh KDRT menjadi sangat penting. Harusnya dia ambil sebagai isu yang harus dikampanyekan bahwa pasangannya sangat serius dengan soal KDRT ini. Karena apa? 47%, itu ya hampir 50% menganggap KDRT itu penting dibanding kartu anak sehat untuk menekan stunting. Gitu ya. Stunting ini juga 37% cukup besar, tapi kalah sama KDRT. Dan ini pendampingan 1000 hari pertama kelahiran. Itu tidak terlalu penting, 16%. Jadi yang penting itu ada KDRT dan program anak sehat. Itu penting. Nah, siapa yang punya KDRT ini? Nah, ini dia. Program pasangan Amin. Jadi perlindungan ibu ada di KDRT. Itu dijanjikan oleh pasangan Amin. Itu janji yang sangat bagus, isu itu menarik. Hampir 50% milih. Tapi masalahnya bahwa itu programnya pasangan Amin, hanya 12% yang tahu. Iya kan? 12% dari 47%. Kan sedikit sekali. Iya kan? Jadi dianggap penting tapi tidak diketahui bahwa ini punya Amin. Iya, sayang sekali. Iya, jadi inilah, dia dituntut untuk mensosialisasikan secara lebih masif
bahwa program atau janjinya ini bagus. Udah bagus ya. Dan akan bisa mendongkrak dia apabila tingkat kedikenalan identifikasi program ini dengan dia itu dikenal oleh publik secara luas. Yep. Nah, itu bisa menarik. Tapi dari 12 untuk dapat 50 gimana caranya? Dalam waktu 1,5 bulan. Dalam waktu 1,5 bulan kira-kira begitu. Itu Bung Saidiman. Mungkin kita terlambat ngasih tahunya. Itu Bung Saidiman. Nah sekarang kartu anak sehat ya untuk menekan stunting. Ini juga yang tahu hanya 20%. Gitu ya. Bahwa itu adalah program Prabowo Gibran. Berikutnya pendampingan 1000 hari pertama klien ini kurang penting. Dan masyarakat juga tidak tahu. Oleh karena itu mungkin ini diabaikan ya dalam kampanye. Jadi secara keseluruhan Bung Saidiman ya, ada isu-isu yang sangat penting di mata pemilih. Tapi isu-isu tersebut itu tidak cukup teridentifikasi dengan pasangan calon presiden tertentu. Dan oleh karena itu tidak bisa membantu banyak untuk mendongkrak elektabilitas calon. Nah itu masalahnya. Jadi mengidentifikasi masalahnya udah bisa, tapi mengambil masalah itu sebagai program unggulan dia dan dikenal oleh publik, oleh pemilih, itu menjadi persoalan yang lain lagi. Itu yang dihadapi oleh calon-calon presiden kita, Bung Saidiman. Baik, jadi tadi kesimpulannya sangat jelas ya. Memang ada isu-isu tertentu yang sudah disampaikan oleh pasangan capres yang dianggap penting di publik. Misalnya tadi program mengenai 1 keluarga miskin, 1 sarjana, lalu kemudian program tentang penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga itu oleh publik dianggap penting. Persoalannya adalah tidak ada pengetahuan publik tentang asosiasi program itu dengan capres yang menyuarakannya itu tidak diketahui secara masif oleh publik, bahkan sangat minim publik yang mengetahui program-program itu. Kalau saja para capres, pasangan capres punya waktu untuk mensosialisasikan itu akan punya dampak terhadap elektabilitas mereka, tetapi sayangnya saya kira sudah tidak, atau kita menduga sudah tidak punya waktu yang cukup untuk mensosialisasikan itu. Isu-isu itu penting, tetapi publik tidak mengetahui, sehingga kesimpulannya dia tidak punya efek elektoral pada pasangan capres yang mengusungnya. Saya kira demikian kesimpulan kita pada program Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan dengan topik yang berbeda. Terima kasih.